Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dian Yudantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali materi selanjutnya dari mata kuliah elektronika analog, yaitu materi tentang dasar semikonduktor dan dioda. Langsung saja pada pembahasan materi atau pengulasan kembali materinya. Sebelum masuk ke dalam materi dioda, di sini kami diberikan materi untuk mengenal apa itu semikonduktor. Nah, yang pertama adalah definisi dari semikonduktor. Definisi 1. Semikonduktor merupakan bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau dapat disimbolkan dengan huruf rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Jadi semikonduktor itu bukan sebagai konduktor dan bukan juga sebagai isolator, melainkan di antara keduanya. Nah, yang kedua, perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, ada bahan tembaga, di mana tembaga adalah bersifat konduktor, yang artinya adalah dapat menghantarkan arus listrik. Hambatan jenisnya atau rho dari bahan konduktor itu atau dari bahan tembaga adalah sekitar 1,7 dikali 10 pangkat minus 8. Jadi hambatannya itu sangat kecil sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Nah, yang kedua ada bahan silikon pada suhu 300 derajat Kelvin. Nah, silikon ini bersifat semikonduktor di mana hambatan jenisnya atau rho-nya itu sebesar 2,3 dikali 10 pangkat 3 ohm meter. Jadi bersifat atau nilai hambatan jenisnya, nilai rho-nya itu sedang. Sedangkan bahan gelas itu bersifat isolator di mana rho-nya itu sendiri sebesar 7 kali 10 pangkat 6. Nah, hambatan jenis ini rho-nya ini bernilai yang besar sehingga di mana ini menghambat atau tidak dapat dialiri oleh arus listrik. Itulah fungsi atau sifat dari isolator. Nah, pada slide selanjutnya 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat pada masing-masing bahan tersebut. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama harus dilakukan adalah dengan menghitung R atau resistansi dari bahan tersebut, di mana dapat diketahui dengan rumus rho dikali L atau panjang dibagi area atau luas. Dan luas ini dapat diketahui dengan rumus A sama dengan Pi dikali R kuadrat, yaitu rumus untuk mencari area pada sebuah bidang berbentuk lingkaran ya diameter. Nah, untuk mencari R-nya itu dapat diketahui dengan R sama dengan D atau diameter yang telah diketahui dibagi 2. Nah, apabila dari angka-angka ini sudah dapat diketahui, seperti untuk mencari R dapat diketahui dengan memasukkan nilai D dibagi 2. Setelah nilai R telah diketahui, maka dimasukkan angkanya untuk mencari nilai area, dan setelah nilai area telah diketahui, maka dimasukkan untuk mencari nilai R. Maka selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V bagi R. Ini seperti rumus hukum Ohm pada biasanya ya, di mana hukum Ohm itu kan VI kali R. Sedangkan untuk mencari I, maka rumusnya adalah I sama dengan V bagi R. Nah, hasil dari perhitungan sebelumnya adalah dapat diketahui bahwa arus yang mengalir di antara ketiga bahan tersebut yang paling besar adalah bahan tembaga. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tembaga adalah bahan yang bersifat konduktor, di mana tentu saja dapat mengaliri arus listrik.
Terbukti juga karena dari nilai rho atau hambatan jenisnya yang kecil, sehingga arus yang dapat melewati bahan tembaga ini dapat lewat cukup besar. Nah, untuk silikon itu tidak begitu besar, atau arus yang masuk itu tidak begitu besar, karena silikon itu berada di antara sifat konduktor dan isolator. Jadi silikon itu yang saya tangkap adalah dapat menghantarkan listrik, tapi juga memiliki isolator, sifat isolatornya. Nah, untuk bahan yang ketiga yaitu gelas. Gelas adalah sudah jelas bahwa gelas adalah bahan isolator, maka arus yang melewati bahan gelas ini adalah sangat kecil, di mana adalah arusnya adalah 1,12 dikali 10 pangkat negatif 12 ampere. Perhatikan, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, yang tadi pada bahan tembaga. Lalu yang kedua adalah semikonduktor, yaitu bahan silikon, dan yang ketiga adalah isolator atau gelas. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis atau bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor itu ada 3. Yang pertama adalah trivalen. Trivalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah. Nah, bahan-bahan logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah itu adalah, contohnya adalah boron, yang kedua gallium, dan yang ketiga indium. Lalu bahan semikonduktor yang selanjutnya adalah tetravalen, yang mana tetravalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah ya, seperti bahan silikon dan bahan germanium. Nah, yang ketiga adalah bahan semikonduktor pentavalen, yang mana adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah. Bahannya seperti fosfor, bahan arsenikum, dan antimon. Nah, ini berikutnya adalah tabel periodik semikonduktor, di mana pada golongan 3 ini atau trivalen 3A itu ada bahan boron, ada aluminium, gallium, dan indium. Lalu pada golongan 4 atau elektron terluarnya ada 4, dapat dilihat ada bahan karbon, silikon, germanium, dan tin. Dan pada golongan yang kelima ada bahan nitrogen, fosforus, arsenik, dan antimoni. Lalu selanjutnya adalah bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Nah, jumlah elektron silikon ada 14 buah, sedangkan jumlah elektron germanium ada 32 buah elektron jumlah totalnya. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon maupun germanium adalah masing-masing 4 buah. Nah, itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahan silikon dan germanium itu berada di golongan A, sehingga termasuk ke dalam bahan semikonduktor yang tetravalen atau memiliki jumlah elektron terluar 4 buah atau golongan 4. Nah, jenis ikatannya kovalen ya. Jenis ini semikonduktor ada 2. Yang pertama adalah intrinsik. Intrinsik merupakan semikonduktor yang murni dan tidak cacat. Contohnya adalah silikon murni. Jadi intrinsik itu bahan yang murni dari alam. Nah, seperti dapat dilihat dari gambar ini, elektron valensinya ada 4, ada 4 ikatan, ada 4 elektron, dan ada 4, masing-masing 4. Ini adalah visualisasi 3 dimensi. Struktur kristal silikon pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Ini adalah elektron valensinya, ada 4 buah. Elektron terluarnya ada 4 buah, dan ini positifnya proton atau ikatan kovalennya. Jadi hole-nya ada 4 dan
elektronnya pun ada 4 sehingga menjadikan ikatannya kovalen. Nah, sifat dari semikonduktor intrinsik itu dapat dilihat sebagai berikut, di mana semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, jadi apabila kita memiliki bahan semikonduktor yang intrinsik atau yang murni, apabila ditempatkan pada suhu yang rendah, maka bahan semikonduktor ini akan cenderung bersifat sebagai isolator ya, karena tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan seperti itu, dan semua elektronnya berada pada ikatan yang kovalen. Nah, sifat yang kedua adalah semikonduktor intrinsik pada suhu kamar atau suhu ambient temperatur. Yang pertama, agitasi termal atau perubahan suhu menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi yang rendah. Jadi apabila dipasang beda potensial, maka akan terjadi aliran arus ya pada si bahan semikonduktor intrinsik tersebut. Dan sebagai tambahan informasi, konduktansi itu adalah daya hantar yang rendah. Nah, berikut adalah sifat bahan silikon dan germanium. Telah tercantum di dalam tabel berikut, seperti nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta dielektrik, atom per cm kubik, jurang tenaga pada 0 derajat Kelvin, jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin, konsentrasi intrinsik pada 300 derajat Kelvin, Rho intrinsik pada 300 derajat Kelvin, mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin, dan mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin dari masing-masing bahan silikon dan germanium. Nah, di sini dapat dilihat dari pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik tadi kan dia ikatannya kovalen ya. Jadi ikatannya itu kovalen. Lalu jumlah valensi elektron valensinya itu 4 buah. Ini dapat terlihat di sini. Iya. Nah, ini apabila terjadi generation, di mana generation tersebut munculnya elektron bebas diikuti dan terbentuknya hole lubang sebagai pembawa muatan positif. Yang ini apabila semikonduktor berada di dalam kondisi kamar, di mana elektron keluarnya itu akan terlepas atau terbawa menjadi elektron bebas. Ya, elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif, lalu diikuti dengan terbentuknya hole. Jadi ini apabila elektron menjadi muatan bebas sehingga terbentuknya hole atau generation. Seperti itu. Nah, apabila terpasang medan listrik atau beda potensial, maka akan terjadi recombination seperti ini kurang lebih. Nah, yang kedua adalah jenis semikonduktor ekstrinsik atau semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing.
Jadi semikonduktor ekstrinsik ini terjadi karena adanya doping atom, dan semikonduktor ekstrinsik ini memiliki dua tipe, yang pertama tipe N dan yang kedua tipe P. Nah, untuk tipe N sendiri bukan ciri-cirinya sebagai berikut ya. Untuk menjadi semikonduktor tipe N dapat diketahui dengan atau dapat disebabkan oleh pengotoran atom pentavalen seperti menggunakan P, terus arsenikum dan Sb. Yang kedua, atom pengotornya disebut atom donor, dan yang ketiga pembawa muatan atau pembawa muatannya adalah elektron. Nah, jenis yang kedua dari semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor tipe P, di mana pengotoran oleh atom trivalen seperti B itu boron dan A dan Ga dan In. Atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya yaitu hole. Jadi perbedaannya tipe N dan tipe P adalah kalau tipe N itu atom pengotornya disebut atom donor dan pembawa muatannya adalah elektron, sedangkan semikonduktor tipe P adalah atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatannya adalah hole. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping dari semikonduktor ini adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Konduktivitas itu sebagai informasi tambahan adalah kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Jadi tujuan doping di sini pada semikonduktor ini adalah meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, yaitu elektron atau hole saja. Nah, perbandingan dopingnya dapat dilihat dari perbandingan di sini. Atom dopan atau atom pendopingnya berbanding dengan atom murninya sama dengan 1 berbanding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8, 1 berbanding 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen yang dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P atomnya itu adalah atom trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, seperti dapat dilihat di sini, semikonduktor tipe N ya, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping. Jadi ini asalnya adalah 4 elektron, dan di sini terjadi doping atau ya penambahan elektron bebas, sehingga sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal atau perubahan suhu. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Ini untuk semikonduktor tipe N, atau di sini disebutnya atom donor. Sini atom donor. Nah, untuk semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Jadi hole ini sebagian besar itu terjadi karena doping dengan atom akseptor. Ya, atom pengotornya disebut atom akseptor dengan menggunakan pengotoran atom trivalen untuk tipe P. Dan sebagian kecilnya atau terjadi hole ini disebabkan karena generation akibat perubahan suhu. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, pada slide berikutnya adalah piranti semikonduktor.
Beberapa piranti semikonduktor diantaranya adalah dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon control rectifier, dan IC atau integrated circuit. Ini adalah gambar-gambar dari komponen yang berbahan dasar semikonduktor. Nah, lanjut pada materi selanjutnya adalah tentang pengenalan dioda pertemuan PN, yaitu dioda pertemuan di mana dioda ini adalah semikonduktor ekstrinsik tipe P dan tipe N. Nah, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Jadi sisi yang satunya itu mendapat penyuntikan atom akseptor sehingga menjadi tipe N, dan pada sisi yang lainnya mendapat penyuntikan atom donor sehingga mendapat akseptor itu tipe P dan penyuntikan atom donor itu tipe N. Coba kita cek. Ya, atom donor tipe N dan akseptor tipe P. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dioda pertemuan PN, pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Nah, jadi seperti pada gambar di sini ada kristal tunggal semikonduktor, atau ini adalah semikonduktor murni intrinsik. Yang sisi satunya itu diberikan atau didoping atom-atom akseptor, dan sisi satunya lagi didoping oleh atom-atom donor seperti pada penjelasan ini, sehingga terjadilah hasilnya di sisi satu adalah semikonduktor ekstrinsik tipe P dan yang satu lagi adalah tipe N. Di sini seperti pada gambar selanjutnya, dioda pertemuan PN yang apabila kawat atau logam digabungkan dengan kedua sisinya, maka ini akan menjadi gambar seperti ini ya. Hasilnya adalah pada sisi tipe P itu menjadi anoda, dan pada sisi yang tipe N itu menjadi yang katoda, dimana gambarnya menjadi seperti ini yang telah disempurnakan dengan pembungkus. Dan simbol katoda dapat disimbolkan dengan gambar seperti ini, dimana adalah esensinya seperti fungsinya bahwa dioda itu berfungsi sebagai penyearah. Jadi apabila ada arus yang masuk ke sini, maka masuk di anoda, maka dapat keluar dari katoda. Tapi sebaliknya, apabila ada arus yang masuk dari arah katoda, maka tidak akan bisa keluar dari anoda. Seperti pada gambar ini ya, seperti penghalang ini, itu adalah esensi dari simbol dioda. Jadi untuk apabila ada arus tegangan bolak-balik yang masuk, maka arus yang masuk itu hanya dari anoda ke katoda, sedangkan dari katoda ke anoda itu tidak akan ada arus yang keluar. Oke, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan bagaimana cara kerja dari komponen dioda itu sendiri. Nah, di sini pada slide selanjutnya ini dapat dilihat dari konfigurasi atom yang berada di dioda. Jadi ada dua tipe ya, seperti yang sebelumnya digambarkan ini, ada tipe P dan tipe N, dimana tipe P itu adalah muatan mayoritasnya adalah hole, dan tipe N itu mayoritas atomnya adalah elektron. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa ion akseptor, yaitu
atom pendornya itu hole atau mayoritasnya itu hole itu berion negatif, dan atom pendonornya itu atau jenis N itu ion-ionnya bersifat positif. Atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif. Yang ini ya, yang mengandung hole itu jadi digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Yang kedua, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif, seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya ya. Kalau ion akseptor itu lebih ke dia muatan atomnya adalah hole, sedangkan ion donor itu atau tipe N itu muatan atomnya itu adalah elektron. Di sini kita dapat lihat kembali. Nah, di sini adalah di dalam di antara keduanya ini, di antara tipe jenis P dan tipe jenis E, di tengah-tengahnya itu adalah lapisan kosong, di mana disebutkan bidang pertemuan, yang di sebelah kirinya itu adalah negatif dan sebelah kanannya adalah positif. Nah, cara kerja dari dioda itu sendiri, mengapa dikatakan sebagai penyarah, adalah karena apabila diberikan beda potensial, maka hole-hole yang berada di ion akseptor ini akan mengarah ke kanan, dan elektron-elektron ini akan bergerak ke kiri, yaitu arah sebaliknya dari hole-hole. Maka di sini terjadi pergerakan elektron dari kanan ke kiri. Nah, seperti yang telah diketahui pada pelajaran fisika, apabila elektron bergerak dari kanan ke kiri, tetapi dalam arus listrik, kenyataannya adalah atau diketahuinya bahwa arus listrik itu mengalir dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, kenapa? Bagaimana kalau misalkan beda potensialnya ternyata dibalik? Di sini ion positifnya dimasukkan ke sini dan di sini ion negatifnya, maka akan terjadi pergerakan, hole akan bergerak ke kiri, sementara elektron-elektronnya akan bergerak ke kanan, sehingga akan bertolak belakang dan tidak akan mengakibatkan atau tidak akan terjadinya arus listrik dari si dioda ini sendiri, seperti itu kurang lebih. Nah, pertemuan P terbuka. Selanjutnya adalah lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke arah kanan. Ya, yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P. Nah, elektron-elektron ini akan berdifusi ke arah P, sedangkan yang hole itu akan berdifusi ke arah N, sehingga akan menghasilkan arus difusi ke kanan. Lalu terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Yang ketiga adalah di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Nah, dalam dioda itu sendiri juga ada yang namanya tegangan penghalang ya. Tegangan penghalang itu seperti dia beda potensial yang apabila tegangan yang dari luar ini ingin diinjek ke dalam dioda ini tapi lebih kecil dari tegangan penghalang dioda yang ada dalam dioda, maka arus tidak akan mengalir. Tetapi apabila si tegangan yang masuk ke dalam dioda ini lebih besar dari tegangan penghalang, maka arus dapat mengalir. Dan perlu diketahui juga sebagai informasi bahwa arus yang melewati dioda itu bukan arus dari sumber tegangan yang ada di luar, akan tetapi dari arus yang dihasilkan oleh tegangan yang ada di dioda itu sendiri. Untuk perhitungannya nanti akan lebih dijelaskan lagi. Nah, tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor atau negatif. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barier potensial menimbulkan arus drift ke kiri. Karena pertemuan PN ini terbuka, maka
ada kesetimbangan antara arus drift dengan arus difusi. Nah, lalu selanjutnya adalah pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar ya, forward bias itu adalah apabila ada sumber tegangan di mana positif masuk ke anoda dan negatifnya itu masuk ke katoda. Ini adalah gambar dari diodanya itu sendiri. Nah, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurangi VD. Daerah pengosongan ini menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hal dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N, pembawa minoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Oke. Nah, sebelumnya yang tadi telah dijelaskan ya, ini itu adalah pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Jadi apabila ada tegangan, sumber tegangan di mana sumber tegangannya itu lebih besar daripada diferensial voltage dari dioda itu sendiri, maka dioda ini akan mengalirkan arus listrik ke katoda, di mana seperti yang tadi telah dijelaskan, hole-hole yang berada di jenis P akan mengarah ke kanan dan elektron-elektron yang telah didonorkan oleh atom donor tadi itu akan mengarah ke kiri, sehingga arus listriknya itu akan bergerak dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, berbeda dengan pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Jadi apabila si sumber tegangannya itu tadi dibalik ya, negatif itu masuk ke anoda dan positif masuk ke katoda, maka si hole pada sisi P yang di sini akan bergerak ke sebelah kiri dan elektron pada sisi N akan bergerak ke sebelah kanan. Daerah pengosongan yang ini akan lebih melebar dan potensial penghalangnya atau potensial yang harus dilebihi oleh sumber tegangannya ini menjadi lebih besar, sehingga tidak ada arus lewat bidang pertemuan ini. Jadi karena lapisan pengosongannya itu jadi lebih besar, sehingga potensial penghalangnya juga menjadi lebih besar, sehingga tidak ada arus yang lewat bidang pertemuan ini di sini. Nah, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, jadi daerah pengosongan ini pada dasarnya semikonduktor intrinsik. Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation atau perubahan suhu dapat menyebabkan terjadinya generation, yaitu si elektron menjadi bebas dan terjadi hole, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini ya. Jadi di sini karena agitasi termal itu dapat menyebabkan generation, di mana di sini akan terjadi pasangan hole dan elektron-elektronnya. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai 10 pangkat negatif 14 ampere ya. Ini sangat-sangat kecil ya. Nah, di sini adalah arus atau grafik dari arus dioda, di mana apabila tegangannya itu 0, maka arus dioda tidak akan keluar, masih 0. Dan apabila sumber tegangannya itu lebih besar dari potensial penghalang diodanya itu sendiri atau 0,7, maka arus akan langsung keluar. Nah, ini untuk yang forward bias. Jadi
si tegangan supply-nya itu harus lebih besar daripada potensial penghalang. Juga sebaliknya, apabila reverse bias atau kebalikannya ya, itu akan selalu nol karena diodanya itu tidak akan ya seperti tadi, lapisan pengosongannya akan semakin besar dan potensial tegangannya juga akan semakin besar sehingga tidak akan ada arus yang lewat. Nah, di sini ada pengecualian apabila si tegangan, sumber tegangan yang masuknya itu ternyata sangat-sangat besar, maka dioda akan mengalami breakdown atau yang artinya bocor ya, sehingga dioda tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah dasar analisa dioda dan simbol-simbolnya berikut seperti ini. Ada yang kotak, di mana sebelah kirinya anoda dan sebelah kanannya adalah katoda, di mana area anoda itu akan selalu lebih luas ya, dan katoda itu biasanya ditandai oleh garis seperti ini, garis yang kecil. Begitu juga apabila dibalik katodanya sebelah kiri dan anodanya sebelah kanan, maka garis yang ini itu akan berada di sebelah kiri. Ini untuk simbol skematik simbolnya. Anoda itu akan seperti tanda panah dan katoda itu akan seperti penghalang seperti ini. Nah, jenis-jenis dioda itu ada beberapa macam, diantaranya adalah ada junction dioda, ada dioda Zener, ada tunnel diode, ada Schottky diode, ada varaktor dioda, ada diak, ada triak, ada SCR, ada light emitting dioda atau biasa disingkat LED ya, dan fotodioda. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyerah arus, pengaman tegangan kejut. Biasanya itu tipe-tipenya adalah tipe IN4001, IN4007 dan IN5404. Untuk dioda Zener berfungsi sebagai mengatur tegangan Zener antara 6,2 volt Zener dan Zener 3,2 volt. Yang ketiga ada dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya atau power supply. Nah, diodanya itu biasanya diberikan kode B40C800 atau biasanya juga ada di kiprok pada kendaraan bermotor. Dan yang ketiga adalah LED atau light emitting dioda sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah yaitu sekitar 5 mA dan long lifetime 1,5 volt atau sampai 3 volt untuk supply-nya itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya adalah rangkaian dioda. Di sini dapat dilihat pada gambar rangkaiannya ya, di mana ada V input atau tegangan input, ada diodanya, kaki anoda dan katoda, lalu ada resistansi beban, garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff voltage law diperoleh persamaan V sama dengan V input dikurangi I dikali tegangan beban, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V adalah V sama dengan VI. Nah, di sini dapat dilihat dari grafiknya ya, di mana garis ini adalah garis linier dari bebannya itu sendiri ya, di mana ini tuh dapat ya, ini itu adalah garis beban. Sedangkan yang ini adalah grafik dari output arus forward bias yang tadi sebelumnya telah dijelaskan. Nah, ini sendiri adalah arus saturasi yang diketahui dari V input dibagi dengan tegangan resistansi beban atau tahanan beban. Jadi I ini hanya dipengaruhi oleh V input dan tahanan beban, tidak dipengaruhi oleh komponen yang lain. Nah, di sini dapat dilihat apabila bahwa V inputnya itu sama dengan V,
maka I-nya itu akan 0 seperti pada pernyataan ini ya. Titik I sama dengan 0 apabila titik potong V-nya adalah V sama dengan VI. Seperti itu kurang lebih. Di sini juga ada gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan V input bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL adalah tetap. Ini sama ya. Seperti tadi, hanya saja apabila V inputnya bervariasi, maka lereng garis bebannya akan tetap karena resistansi beban RL itu tetap. Seperti itu ya. Nah, model dioda itu yang pertama adalah pendekatan pertama. Ada dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Nah, yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Jadi pada pendekatan pertama, dioda itu dianggap sebagai dioda yang ideal, di mana apabila dipasangkan seperti pada gambar yang ini ya, dalam keadaan forward bias, maka akan dianggap bahwa resistansinya itu 0. Resistansinya 0 itu seperti saklar yang di-on-kan. Seperti ini. Ini untuk pendekatan yang pertama atau dioda ideal. Sedangkan apabila pada rangkaiannya dirangkai seperti reverse bias, maka si dioda ini dianggap memiliki resistor yang tak terhingga, atau dapat dikatakan bahwa dianalogikan bahwa dioda ini sebagai saklar yang off, sehingga tidak akan ada arus yang mengalir. Di sini dapat dilihat dari grafiknya ya, apabila ini dioda ideal, maka akan langsung seperti saklar on, arus dapat lewat. Sedangkan apabila reverse bias, rangkaian reverse bias, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Nah, pendekatan yang kedua, pada pendekatan yang kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon yaitu sebesar 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium sebesar 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Nah, untuk yang pendekatan kedua ini, apabila diodanya itu di dalam keadaan forward bias, maka dioda dianggap sebagai sumber tegangan. Jadi diodanya itu dianggap sebagai sumber tegangan ini ya, seperti ini gambarnya. Yaitu apabila untuk silikon itu 0,7 volt besarnya, atau untuk germanium 0,2 volt. Seperti ini. Dan apabila pada rangkaian reverse bias, maka sama seperti sebelumnya, dioda akan dianggap dengan resistansi yang tidak terhingga atau seperti saklar off. Nah, untuk pendekatan yang ketiga adalah pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma. V gamma untuk silikon itu sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium adalah 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Jadi yang sangat mendekati dengan keadaan sesungguhnya itu adalah yang pendekatan ketiga ya, dimana di dalam dioda itu sendiri kan tadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalamnya itu ada yang namanya lapang kosong ya. Itu pada umumnya adalah dioda intrinsik, di mana memiliki resistansi. Nah, di sini juga pada pendekatan yang ketiga, dioda itu dianggap sebagai sumber tegangan, tetapi juga memiliki resistansi, sehingga dianggapnya adalah bahwa
dioda ini adalah sumber tegangan yang memiliki resistansi forward atau RF, sehingga gambarnya itu apabila pada rangkaian forward bias akan seperti ini. Kemudian di sini adalah V input, ada dioda sumber tegangan sebesar V gamma-nya ini, dan juga ada RF seperti itu. Nah, apabila pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Ini ada V input dan ini ada resistansi reverse sebesar reverse dan RL. Untuk gambar grafiknya pun akan seperti ini ya. Dan ini untuk gambar grafik yang forward bias, dan yang ini adalah untuk gambar untuk reverse bias. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, jawabnya adalah untuk pendekatan yang pertama dapat digambarkan rangkaian seperti ini, yaitu V input. Diodanya itu menjadi saklar tertutup karena pendekatan 1 dioda dianggap sebagai resistansinya 0 dan langsung ke R beban, sehingga pendekatan pertama itu adalah dapat dihitung dengan cara ID sama dengan Vin dibagi RL sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm, maka hasilnya adalah 0,1 ampere. Nah, untuk pendekatan yang kedua adalah diodanya itu dianggap sebagai sumber tegangan V gamma, sehingga gambarnya itu akan menjadi seperti ini ya. Yang pertama adalah V input, lalu ada V gamma, lalu ada resistansi beban, dimana adalah V gammanya itu sebesar 0,6 atau 0,7 ya, karena ini bahannya silikon. Dan perhitungannya itu akan menjadi ID sama dengan V in dikurangi V gamma dibagi RL. Nah, hasilnya adalah 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100, maka hasilnya adalah 0,094 ampere. Nah, lalu dengan rangkaian pendekatan yang ketiga, di mana dioda itu dianggap sebagai sumber tegangan yang memiliki resistansi forward bias secara seri, maka gambar rangkaiannya akan menjadi seperti ini, di mana adalah tegangan input, ada V gamma dari sumber tegangan dioda itu sendiri, serta ada resistansi forward bias yang dihasilkan dari dioda itu sendiri, lalu diserikan dengan resistansi beban. Maka perhitungannya akan menjadi ID sama dengan V in dikurangi V gamma dibagi RL, tahanan beban ditambah dengan resistansi forward bias, karena ini dirangkai secara seri. Maka dapat dihitung sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ditambah 2,5, maka arusnya adalah 0,092 ampere. Nah, di sini kita dapat mencari tahu VD-nya, yaitu dengan rumus tadi sebelumnya telah diberitahukan bahwa VD sama dengan V in dikurangi ID dikali RL. Maka VD-nya adalah 10 volt dikurangi 0,092 ampere dikali 10 ohm. Maka hasilnya adalah 0,8 volt. Ya, untuk VD-nya. VD itu dari titik ini ke titik ini. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya bagaimana dengan VD pada pendekatan pertama dan pendekatan kedua. Oke, VD pada pendekatan pertama dapat dihitung dengan rumus VD sama dengan V in dikurangi ID dikali RL, di mana V in-nya adalah 10 volt dikurangi 0,1 ampere dikali 10 ohm, 100 ohm, maaf. Maka hasilnya adalah 0 volt. Di sini sebagai buktinya benar bahwa VD-nya itu adalah 0 volt. Nah, untuk mencari VD pada pendekatan yang kedua, VD-nya sama rumusnya ya, V in dikurangi ID dikali RL, maka sama dengan 10 volt dikurangi 0,094 ampere dikali 100 ohm.
maka hasilnya adalah 0,6 volt. Dan seperti pada gambar ini bahwa VD-nya itu sama dengan V gamma, maka hasilnya 0,6 volt seperti itu, dan terbukti bahwa VD-nya itu sesuai dengan perhitungan yang telah tadi dilakukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan banyak kesalahan yang mungkin saya kurang bisa jelaskan sejelas-jelasnya. Maka dari itu saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.